Pertama-tama gula dilarutkan untuk pembuatan pupuk cair. Coba rasa-rasakan manis atau pahit? Ada gula pahit, Pak. Dia sudah coba tadi itu, Pak. Sudah coba. Makanya dia bilang manis. Berarti sama dengan proses bikin bubuk bokasi ini, Pak ya? Semua. Sama atau prosesnya, Pak? Kita bahasanya kan Ya. ada kita bikin pupuk organik namanya ya. Ada kita bikin bokasi, ada kita bikin kompos ya. Itu sama semua. Prosesnya Prosesnya sama, sistem fermentasi. Nah, Ya. nanti kita buka wawasannya Bapak. Lalu timbul pertanyaan dari Bapak, Pak, Rela berkorban. saya mau bikin asolani kalau tidak difermentasi, dia tidak jadi pupuk. Bukan demikian. Hari ini Bapak mempelajari proses yang cepat. Ya, proses yang cepat. Cepat fermentasi. Kalau ya. proses alami kan agak lama. Ya. Cepat penguraiannya. Cepat dan tepat, ya. Jadi kalau ini pun bahan ini Bapak tumpuk di suatu tempat ya, yang terteduh dari sinar matahari, dari hujan ya, ditumpuk setebal mungkin, didiamkan dia kurang lebih rata-rata itu 2 bulan ya. Itu jadi pupuk Bagus nanti tanpa ini, proses. ini bagus. Proses. Ya, penguraian alami. Tangan tadi? Iya. Apa Berarti proses tanpa sendiri? menggunakan juga ini yang M4-nya juga tadi. Ya, Tanpa menggunakan itu proses alami dia. alami. Tanpa Tanpa ya bakteri pengurai tadi. Ya. Perlu dipahami ya bahwa bakteri ini ada di sekitar kita semua ya. Ada di sekitar kita, bahkan dia sendiri mengandung. Hanya kita mau proses dia cepat kita pakai, maka dia kita tambah bakteri yang banyak. Iya, betul. Sudah? Cepat prosesnya. Cepat prosesnya. Jangan juga berpikir karena Bapak malas, tetapi ada potensi. Misalnya ada sampah kan? Sampah. Ini kalau tidak diproses dengan fermentasi nggak jadi pupuk, bukan demikian. Tetapi kalau waktunya kita mau pakai cepat, fermentasi. Kalau waktunya kita mau pakai lagi 3 bulan, kumpul saja di satu tempat. Ya. Ini Dia akan terurai secara alami. terurai alami. Ya, kalau Bapak pahami misalnya begini. Kalau ada yang bilang ada sapi kan mengangon gembala di lapangan lah. Iya. Begitu keluar kotorannya, ya, biasanya rumputnya pertama pasti mati. Iya, mati. Ya, mati kan? Mati, kemudian kurang lebih 1 bulan, belum tumbuh 2 bulan, baru dia mulai gemuk tanaman. Berarti proses subur kan? Subur di tempat ini proses perubahan secara alami gitu ya. Serami juga bisa kita lakukan. Pilihan ini ya. Pilihan. Ya cukup nih, jangan dihabiskan, kasihan kita mau. Mau dipakai kita yang bikin saraba. Oke, kalau kita bikin 1000 liter, 2000 liter disesuaikan ya. Dosis ini bukan paten ya. Semakin banyak ini asolanya semakin bagus. Sedikit pun juga bagus ya. Bagusnya sih banyak, 50% asola. Perbandingannya tadi, Pak. Kalau perbandingannya relatif ya. Artinya ini perbandingan percobaan sementara. Ya, percobaan sementara. Bagusnya dia kita bikin 1000 liter ini, 1 liter itu. Habis itu bagi, kalau bikin 200 berarti dari 1000 kita bagi 5 ya. Iya. 4 bagi 5 gitu ya. Itu perbandingan aslinya itu. Ya, oke. Sekarang kita tuangkan air di sini ya. Air gula sudah masuk ya? Sudah. Masuk. Oke. Bedak sedikit kita masukkan. Ya. Bedak tadi 1 sampai 3 persen. Kalau perlakuan pupuk pada tadi dia kan dihambur gitu ya. Kalau ini dia dicampur keseluruhan. Ya, udah segitu aja. Kemudian kita aduk. Ya, aduk ya. Kemudian kasih masuk E4-nya. Oplos. Ya. 4. Ya, kita kasih setengah gelas lah, setengah gelas aqua. Ya, karena dedak tadi saya lihat banyak dikasih. Ya. Cukup. Oke, aduk. Saya sampaikan bahwa bakteri yang ada di dalam ini E4 sama dengan Yakult. Iya, betul. Yakul. Khusus. Yang biasa kita konsumsi itu. Ya, untuk obat khusus. Hewan juga ada gitu. Yang penting Bapak pahami E4 ada 3 jenis ya. Untuk ternak yang coklat, untuk tanaman, untuk pupuk atau pakan yang kuning ya, untuk ikan yang apa merah. Kalau berapa dibeli itu? Habis itu kita masukkan bahan baku kita ya, secukupnya, asolanya ya.
Diremas Ya, Pak? Ya, remas-remas saja. Ya remas ke. Dia tidak diremas, dia hancur sendiri. Tipis saja sebanyak-banyaknya. Ya. Segala sesuatu yang diremas tuh Pak. Ya. Nanti habis praktek kan nanti bisa. Hobinya bapak-bapak itu kalau meremas-remas. Oh iya. Ada juga sebagian tidak bisa itu kita Oh iya. ini dulu. Ya. Lembaran lembaran dipegang. Tidak bisa, Packingnya tidak, apa bi- itu? tidak bisa tidur dulu kalau tidak di strom. Hah? Tidak bisa tidur kalau tidak di strom, Pak. Oke, sampai dia tenggelam. Oke. Dia mengempes di. Perlu saya sampaikan kepada Bapak jangan kecewa nanti kalau dengan bahan baku ini ya. Iya, iya. Bahan baku yang kita pakai ini biasanya pol ini Iya. yang berisi itu dia jadinya cuma segini. Ya. Iya, menyusut. Ya, susu dan tapi super kandungannya ya. Kemudian kalau Balik. sudah cukup nih begini. Sekarang kita tutup rapat pakai plastik. Mana Kita plastiknya? penutup. Tapi kalau itu tidak mengurang Pak ya? Mengurang juga. Mengurang juga? Airnya. Perlu kita sampaikan ciri-ciri fermentasi yang jadi ya, yang jadi dia akan bau tape. Ya, bau tape. Kalau yang tidak jadi busuk. Menyengat baunya. Ya, menyengat baunya busuk. Lalu timbul pertanyaan yang busuk tidak jadi pupukkah dia ini ya? Tetap jadi pupuk, kita tambahkan Tambah kali 4. ya, karena di situ terkontaminasi kita punya bahan ada bakteri negatif yang lebih banyak. Iya. Ya, karena Artinya Pak ini bisa pakai ragi. bisa kalau kita mau bikin ke jamur yang namanya jamur pertumbuhan kan nanti diajarkan tidak enak risobium, kemudian Iya, dan sebagainya. Ada profesornya. Saya tahu Ji itu, cuman boleh pakai ragi gitu ya. Lain. Setelah kita tutup rapat ini, kemudian kita buatkan ventilasi udara, aerator. Nah, selangnya mana ini? Tidak ada apa-apa lah. Ini kita tutup ya. Anggap begini ya. Nanti saya perlihatkan saja Pak. Iya diselang, nanti itu diselang ditutup rapat. Ya begini, kemudian kita begini. begini. Bisa bagus itu. Tapi Begini ya. Ceritanya kita sudah masukkan nanti Iya, dia tembus ke bawah. Kemudian ini dikasih air. Di aqua. Ya, ini ujungnya di sini ya. Fungsinya ini udara yang gas yang dihasilkan oleh box ini keluar lewat air ini. Ya. Kemudian udara yang di luar dia tidak bisa masuk ke box. Iya. Fermentasi. Selang ini di atas Ya, kenangan. atas kenangan. Ini tergenang Pak. Ya. Jadi ada airnya. Ini baknya ini. Semacam pembuangan AC, Pak. Jadi dia yang air yang di bisa keluar dan yang di luar tidak bisa masuk gitu intinya ya. Oh iya. Tuh. Selang ini tidak bisa sampai di airnya. Ya, Nggak bisa di dengan atas. nilam. Ya, yang ujung selang Ini untuk wadah tidak boleh penuh. Tidak boleh penuh. Tidak boleh. Yang jelas waktu fermentasi akan menghasilkan gas metan ya, gas yang bisa terbakar ya. Jadi, bisa pakai gas ya kalau skala besar, tapi skala kecil enggak ya. Supaya bahan kita punya wadah tidak meledak harus dibuatkan ventilasi. Kalau tidak dibuatkan ventilasi, kita kira-kira saja begitu dia kembung buka sedikit buang. Boleh pilihan ya. Bagusnya sih pakai ini aerator yang kuat. Sudah ada contohnya nih Pak di rumah. Ada. Nah, berarti itu bisa dipakai label SNK, Standar Nasional Konawe. Isinya juga Saya punya produk ke depan Mana? dia Betul? di Izinnya Konawe dulu, itu Pak, izin. saya beri namanya Biokon. Bekon. Bio kehidupan Konawe. Betul dia. Karena di ujung pandang ada namanya biopin. Ya. Pakan yang diproduksi oleh bapak-bapak petani namanya biopin. Saya juga bilang, apa panjangnya biopin? Bio kehidupan pin terang. pintar. Iya, pintar. Ya, Kalau nah, BOT Pak. kalau labio lain lagi tuh. Terus selain ini aroma ini untuk membuat apa namanya pupuk cair itu apakah ada lagi jenis lain Pak untuk selain Cara lain. Boleh. Maja bila. Boleh. Kalau kita bikin racun nanti kan diajarkan pesnap ya. Boleh kita pakai gadung ya, Daun gamal. daun gamal dan sebagainya. Boleh campuran. Oh ini Bukan- setelah ini diaduk baru pakai menyemprot. Ya, nah sekarang setelah dia jadi ya kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu ya. Kemudian kita saring dengan kasa ya. Dengan Ya, air. kain kasa. Kan. Kemudian airnya inilah yang kita pakai menyemprot per tangkinya itu 1 liter. Ini 14 liter air. Air. Ya, 1 tangki. Ya, tangki.
Ini baru kita ajarkan dasar pembuatan pupuk asola bagi pertanaman tanaman. Sekarang kalau kita mau cerdas lagi, mau gabungkan lagi ilmunya di dalam, kita membuat SAT PT, SAT perangsang tumbuh. Ya, SAT PT namanya untuk tanaman, semua jenis Ya, tanaman. semua jenis tanaman. Yang mengandung SAT PT itu adalah rebung bambu Rebung ya. yang muda ya, Iya, iya, iya. Iya betul. yang muda. Kemudian pucuk waluh, daunnya yang muda. Iya, iya, iya. Ya, boleh digabungkan ya. Kulit bawang, bawang juga termasuk. Bawang apa itu? Bawang putih, bawang merah. Oke. Kalau bawang putihnya biasanya pembunuh jamur ya. Bawang peri. Kalau bambunya tadi Pak? Lebih cocok Bambu- ke pesna bambu pertumbuhan sembarang. untuk perangsang. Rebung, perangsang ya. bambu sembarang. Ya, bambu sembarang. Yang penting rebungnya. Nah, karena kita hidup ini Bambu, sebenarnya anaknya bambu. kita punya Yang biasa dari sayur. ya. Kalau kita melihat kalau pertanian ya, ini ciri-ciri kan bambu kita pakai untuk rebung perangsang tumbuh ya. Iya. Nanti kalau bikin lagi yang namanya mol, itu di akar bambu diambil, nanti diajarkan oleh profesornya ya. Bakteri yang ada di akar bambu dibungkus di nasi ya, pakai nasi, kemudian dibungkus tanah, itu ada jamur yang akan besar, nanti diajarkan. Oh, yang untuk pembuatan mall itu. Ya, molnya, kemudian rhizobium dan sebagainya nanti diajarkan sekali. Nah, yang perlu kita sampaikan, kita belajar dari bambu ya. Bambu perlu, kalau saya biasanya kalender saya bambu juga. Misalnya begini, ketika rebung bambu itu tumbuh di pohon bambu, itu tandanya akan apa Pak? Akan hujan panjang. Paham ya? Iya, iya betul. Ciri-ciri Ya, hujan panjang. Oh iya iya iya. Anu itu, Alam anu, ini. tanda-tanda alam. Alam itu Pak. Tanda-tanda alam. Iya, iya. Tanda-tanda alam itu. Kalau daun jati rontok berarti kemarau Ya. panjang. Kalau daun waru rusak berarti mati. Ini loh orang Oh, iya. Islam yang Iya, dianggap iya. Islam, tapi nyata. Iya, nyata. Jadi itu kalender kita ya bantuannya. Oke, kita kembali ke ini. Tanda alam itu. Nanti kita semprot ya. Ya. Berapa tadi Pak? Berapa? Ibu. Itu sudah mulai nih. Tel dulu Ibu. Perangsang buah, SAT PT namanya ya. Pucuk waluh boleh, pucuk labu boleh. Oh, iya, iya. Waluh labu. Ya. Banyak yang bisa kita bikin kok. Kalau di lingkungannya perlu pengetahuan gitu kan. Oke, paham semua? Prosesnya sama dengan ini Pak. Ya, dicampur saja di sini. Ini cara penyemprotannya dia harus basah sekali atau Kabut. Ya, usahakan tanaman yang kecil basah tapi jangan terlalu ya. Serang. Kalau tanaman sudah tua biar basah sekali Bapak. biar mandi. Kalau di padi diaplikasikan di padi. Semua tanaman ya, mau dari tomat, padi, lombok. Dari anunya barangkali Pak, Durian. umur barangkali. Ya, Bisa juga mempengaruhi. ya. Atau timun berarti resistnya kecil apa semua begitu tanaman. Jangan juga lihat kondisi tanaman kita masih muda ya, terus mau digosok. Wah, Kelebihan overdosis. dosis itu. Overdosis. Sama aja kita nih yang masih muda, setengah mati kalau misalnya, apalagi namanya maksimal kita hanya 1 kilo, dipaksakan kasih masuk 2 kilo, setengah mati kita kan. Kita praktekin. Sesuai kan juga nih kemampuan. Disesuaikan, disesuaikan. Tapi kita bantu membersihkan. Ya ya ya. Ya, Oke, Terima kasih banyak. Inilah hasil pembuatan mall basah. Ketua. Ketua. Siap. kalau janda. Kalau janda di situ. Mana tadi ya? Itu sambung aja.